Mereka menawarkan tubuh mereka satu sama lain sebagai makanan jika mereka menyerah pada alam atau meninggal dunia. Beberapa di antara mereka nekat lebih dulu memakan jasad para korban yang meninggal, sehingga berangsur-angsur yang lainnya pun ikut memakan jasad itu. Survivors of a plane crash in the Chilean Andes. The plane went down 10 weeks ago. The 45 people aboard were given up for dead. On the 13th of October 1972, a Uruguayan Air Force plane commissioned for civilian flight crashed into the Andes. Kembali lagi bersama channel YouTube Kopi Hitam, tempatnya cerita. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa sediakan secangkir kopi di samping Anda semua, supaya nikmat. Tahun ini genap ke 52 tahun usia jatuhnya pesawat Uruguay 571 di pegunungan Andes dan meninggalkan kisah yang sangat memilukan sekaligus sangat menegangkan. Tragedi kecelakaan ini dikenal dengan sebutan tragedi Andes dan juga keajaiban Andes. Kisah berawal pada tanggal 13 Oktober tahun 1972, di mana pesawat Uruguay dengan kode 571 sedang mengangkut 45 orang anggota tim rugby All Christian bersama teman dan keluarga mereka. Mereka terbang dari Uruguay ke Santiago, Chili untuk mengikuti sebuah pertandingan melawan tim rugby dari Inggris. Pesawat ini dikemudikan dua pilot bernama Kolonel Julio Cesar dan kopilot Letnan Kolonel Dante Hector Lagurara. Awalnya penerbangan pesawat ini tidak mengalami masalah dan lancar seperti biasa. Namun bencana mulai terjadi ketika pesawat melintasi pegunungan Andes yang saat itu sedang diselimuti salju. Saat itu pesawat mulai mengalami turbulensi sementara pilot gagal mendeteksi posisi pesawat. Pesawat turun lebih awal dari perkiraan dan pilot mengira posisi pesawat sudah mendekati bandara yang dituju. Karena angin kencang dan berkabut, pandangan pilot pun tertutup. Akibatnya pesawat mengalami turbulensi yang sangat ekstrim. Sementara navigasi menunjukkan kalau posisi pesawat itu masih berjarak 60-69 km dari bandara yang dituju. Setelah kabut mulai terbuka, pilot melihat dan menyadari bahwa pesawat sudah sangat dekat dengan pegunungan. Melihat itu, pilot lalu mencoba mengembalikan posisi pesawat ke semula untuk mendapatkan ketinggian. Sayangnya, pilot terlambat dan pesawat akhirnya menabrak gunung. Akibatnya, kedua sayap dan kabin ekor pesawat terlepas dari badannya. Sementara bagian depan kabin jatuh ke lereng gunung dan menabrak gundukan salju. Dari insiden tabrakan itu, 3 awak dan 9 penumpang di kabin belakang meninggal seketika. Hanya tersisa 33 penumpang yang selamat. Meskipun sebenarnya dari 33 penumpang itu, beberapa diantaranya mengalami luka serius dan patah kaki. Belum sampai 1 hari pada malam pertama, bayangkan belum sampai 1 hari pada malam pertama setelah tabrakan, korban meninggal bertambah sebanyak 5 orang dari penumpang yang sekarat. Sehingga korban selamat tersisa menjadi 28 orang untuk bertahan hidup. Setelah kecelakaan yang memakan korban, penderitaan mereka pun dimulai. Mereka yang selamat harus menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Mereka harus bertahan hidup di pegunungan yang diselimuti salju dengan suhu dingin di bawah 0 derajat, sekaligus menghadapi badai salju tanpa pasokan makanan, minuman, bahkan medis atau alat-alat pemanas. Kondisi suhu yang ekstrim akhirnya memaksa mereka berlindung di kabin pesawat. Untuk mengurangi hawa dingin, mereka lalu menjadikan koper sebagai dinding untuk menutupi hempasan angin dari salju dan mengambil kulit jok pesawat menjadi selimut. Wow. Terjebak di gunung salju selama 7 hari, kematian bertambah lagi 1 orang dikarenakan sakit, kelaparan, dan kedinginan, sehingga kembali lagi tersisa 27 orang yang bertahan hidup. Adanya kabar terjadinya kecelakaan pesawat di pegunungan Andes, tim penyelamatan dari Chile lalu meluncurkan misi pencarian. Mereka mencari berdasarkan posisi terakhir pesawat di koridor Curico. Namun mereka tidak menemukan keberadaan pesawat itu dan menyimpulkan bahwa pesawat itu mungkin jatuh di daerah terpencil yang sulit diakses.
Berita pencarian itu lalu tersebar ke media Uruguay pada malam itu. Besoknya, gabungan tim penyelamatan dari Argentina, Chili, dan Uruguay mengerahkan 11 pesawat untuk mencari korban. Saat sedang melakukan pencarian, beberapa pesawat terbang di atas lokasi kecelakaan. Para korban ternyata melihat pesawat tim penyelamat itu terbang di atas mereka. Mereka lalu membuat tanda silang di atas salju dan memantulkan sinar dari kaca untuk menarik perhatian. Sayangnya cara itu gagal menarik perhatian tim penyelamat dan pilot yang menerbangkan pesawat itu. Sebanyak 3 kali pesawat tim penyelamat terbang di atas mereka, namun tetap saja mereka tidak melihat korban itu di atas salju. Setelah 8 hari melakukan pencarian dengan kondisi cuaca yang buruk dan tidak membuahkan hasil, akhirnya tim penyelamat memutuskan untuk menghentikan pencarian korban. Mereka berencana akan melanjutkan pencarian pada bulan Desember setelah salju mencair. Mereka beranggapan kalau korban pesawat sudah pasti meninggal. Kabar dihentikannya pencarian tersiar ke telinga para korban dari siaran radio transitor yang mereka temukan dari pecahan kursi pesawat. Kabar itu seketika membuat mereka putus asa. Ada yang menangis, ada yang marah, dan ada pula yang berdoa. Ketika keputusasaan sudah menyelimuti mereka, salah satu di antara mereka bernama Nikolik mencoba meyakinkan korban lain bahwa mereka akan tetap keluar dari tempat itu. Keyakinan Nikolik itu berhasil membuat mereka tidak putus asa lagi dan kembali semangat untuk bertahan hidup. Persediaan makanan seadanya yang sebelumnya mereka temukan di pesawat hanya bertahan selama seminggu akhirnya habis dan membuat mereka sangat kelaparan dan tidak punya tenaga. Kelaparan itu memaksa mereka membuat perjanjian. Mereka menawarkan tubuh mereka satu sama lain sebagai makanan jika mereka menyerah pada alam atau meninggal dunia. Awalnya mayoritas dari mereka tidak setuju untuk memakan jasad manusia dengan keadaan apapun dan masih yakin bahwa penyelamatan akan segera datang, sehingga niat mereka untuk memakan jasad manusia dibatalkan hari itu juga. Namun berselang beberapa hari, pertolongan ternyata tak kunjung datang. Sementara kondisi masih terjebak di mana tidak ada hewan ataupun tumbuhan yang dapat dimakan. Mereka semakin tersiksa, kelaparan, dan tidak dapat berbuat banyak. Akhirnya, beberapa di antara mereka nekat lebih dulu memakan jasad para korban yang meninggal, sehingga berangsur-angsur yang lainnya pun ikut memakan jasad itu. Hari ke-16, tepatnya tanggal 29 Oktober, lebih dari 2 minggu setelah kecelakaan, di sore hari saat mereka sedang berlindung di kabin pesawat, tiba-tiba salju dari lereng gunung melongsor dan mengubur mereka hidup-hidup. Mereka lalu terjebak dan tidak bisa keluar dari kabin pesawat itu. Dari insiden itu, 8 orang meninggal seketika karena tertimbun salju dan tidak bisa bernapas. Mereka lalu terjebak di kabin pesawat selama 4 hari. Kondisi itu membuat mereka kembali kelaparan dan terpaksa memakan jasad kerabat mereka sendiri. Padahal sebelumnya mereka nekat memakan jasad karena jasad itu tidak mereka kenal. Namun kali ini mereka harus memakan jasad di mana jasad itu adalah kerabat mereka sendiri. Setelah memakan jasad kerabatnya dan cukup memiliki tenaga, akhirnya mereka dapat keluar dengan menggali timbunan salju sampai ke permukaan. Pada bulan Desember, dari rentetan peristiwa, jumlah korban selamat tersisa menjadi 16 orang. Mereka kembali dihadapkan pada pilihan menunggu kematian atau mencari pertolongan. Setelah menghadapi terpaan dan penderitaan selama 2 bulan, akhirnya mereka memutuskan melakukan misi penyelamatan. 3 orang dari mereka, yaitu Canessa, Nando, dan Antonio, memutuskan untuk mendaki gunung dan mencari bantuan di sisi barat menuju Chile. Mereka lalu berlatih berminggu-minggu untuk mempersiapkan diri. Ketiganya memulai pendakian pada tanggal 12 Desember. 3 hari setelah pendakian dimulai, Canessa dan Nando meminta Antonio untuk kembali ke base camp saja karena mereka menyadari bahwa ekspedisi pencarian pertolongan akan memakan waktu lebih lama dari yang mereka perkirakan. Apalagi persediaan makanan juga sangat terbatas. Akhirnya, Canessa dan Nando melanjutkan pendakian.
but Nando and Roberto resolve to forge on. They have already sent Antonio back to the fuselage. Ketika mereka mencapai puncak, mereka hanya melihat gunung-gunung tertutup salju di setiap arah. Kanessa awalnya berpikir mereka akan mati. Nando meyakinkan Kanessa dengan berkata, "Kita mungkin berjalan menuju kematian kita, tetapi aku lebih suka berjalan untuk menemui kematianku daripada menunggunya datang kepadaku." Kanessa pun setuju dengan mengatakan, "Kamu dan aku adalah teman, Nando. Kita telah melalui banyak hal. Sekarang mari kita mati bersama." Setelah itu, Nando dan Kanessa kembali melanjutkan pendakian selama 7 hari menuju Chile. Saat sudah berada di lembah sempit dari puncak gunung, mereka menemukan sungai. Secara bertahap, mereka juga melihat beberapa tanda-tanda kehidupan manusia. Pertama, mereka melihat kaleng sup kosong. Sampai hari ke-9, mereka melihat beberapa sapi. Ketika mereka sedang mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun, Nando melihat 3 orang pria menunggang kuda di seberang sungai. Nando lalu memanggil mereka, tetapi karena suara sungai cukup keras, komunikasi mereka menjadi tidak terdengar. Keesokan harinya, salah satu dari 3 pria penggembala itu kembali ke lokasi Nando. Pria tersebut bernama Sergio Catalan Martinez. Dia membawa kertas dan pensil yang dia ikat pada sebuah batu dan melemparkannya kepada Parado. Setelah mendapat batu itu, Nando lalu menuliskan surat yang menjelaskan bahwa mereka adalah penumpang pesawat yang terjatuh pada 13 Oktober lalu dan menegaskan mereka membutuhkan pertolongan untuk 14 korban lainnya yang masih terjebak di pegunungan Andes. Surat itu pun sampai ke otoritas Chili dan meluncurkan misi penyelamatan. The Chilean Air Rescue Service dispatches helicopters to rescue the remaining. Ketika berita tentang korban selamat dari kecelakaan pesawat itu tersebar, kisah tentang penderitaan mereka selama 72 hari menarik perhatian media internasional. Banyak wartawan internasional berlomba-lomba mewawancarai Nando dan Kanessa tentang kecelakaan dan keselamatan mereka. Sementara, tim penyelamat Chili mengerahkan 2 helikopter untuk membantu penyelamatan. Nando lalu memandu helikopter ke lokasi kecelakaan dengan peta pilot yang mereka bawa. Kedua helikopter tiba di lokasi kecelakaan pada sore hari. Karena medan area yang curam hanya memungkinkan pilot untuk mendarat 1 kali saja, sehingga kedua pilot hanya mampu membawa setengah dari mereka dan sisanya menunggu penyelamatan selanjutnya. 4 orang tim penyelamat tinggal bersama 8 korban yang tersisa. Keesokan paginya, helikopter kedua akhirnya datang dan mengangkut mereka semua. Desde las 8:45 de hoy, 3 helicópteros del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Fuerza Aérea de Chile se encontraban operando en la zona de los Maitenes. Mereka lalu dibawa ke rumah sakit di Santiago untuk dirawat karena mereka mengalami kondisi dehidrasi, radang dingin, patah tulang, penyakit kudis, bahkan malnutrisi. De 2 muchachos desesperados, iniciándose así el más increíble caso que registran los anales de la aviación mundial en materia de accidentes. Setelah 72 hari hilang dan mengalami penderitaan yang cukup berat, akhirnya mereka semuanya selamat. En el puerto de la posta central de la asistencia pública, culminó el dramático. Dari kecelakaan itu, tim investigasi lalu melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari hasil penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa kecelakaan ternyata disebabkan karena kesalahan pilot. Kisah ini sudah didokumentasikan dalam bentuk film dan tersedia di aplikasi Netflix dengan judul Society of the Snow. Menurut kamu, apa yang perlu kita ambil untuk pelajaran hidup dari kisah ini? Komen di bawah ya.